Oke, kembali lagi bersama saya Denis. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Saloleo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah metode peralatan konstruksi. Sebelum masuk ke inti materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Denis Apersekulu, NIM S1A12308 dari jurusan S1 Teknik Sipil. Dosen pengampu yaitu Bapak Agustan STMPW. Oke, langsung saja kita masuk ke inti materi. Macam-macam alat berat Komatsu produk dan non Komatsu produk. Yang pertama itu bulldozer. Bulldozer merupakan salah satu traktor rantai crawler tractor yang berguna untuk pekerjaan menggali, menggusur, mendorong tanah atau material, dan menarik log atau portable cam yang dapat dioperasikan di medan berbatu, berbukit, maupun tanah lumpur pada berbagai sektor pekerjaan seperti pertambangan, konstruksi logging, hutan tanaman industri, dan perkebunan. Susunan produk bulldozer. Secara garis besar, bulldozer dibagi dalam 4 tipe, yaitu bulldozer, swing bulldozer, dozer shovel, dan pipe layer bulldozer. 40 sampai 1150 horsepower. Dari urutan yang paling besar yaitu D575A strip 3 SD. D575A strip 3, D475A strip 3 SD, D475A strip 3, D375A strip 5, D275A strip 5, D275AX strip 5, D155A strip 2A, D155A strip 5, D155AX 5, D8EX strip 15, D8ESS strip 2, D85ESS strip 2, D70LS strip 8, D6ESS strip 12, D6E strip 12, D6EX strip 15, D6EX strip 15 LT, D61EX strip 12, D61EX strip 12 LT, D41E strip 6, D39EX strip 21, D37EX strip 21, D31E strip 20, D31EX strip 21 dan yang paling kecil yaitu D21A strip 7. Swing bulldozer terdiri dari 40 HP sampai 225 horsepower, yaitu D85PX strip 15, D65P strip 12, D65PX strip 15, D61PX strip 12, D41P strip 6, D39PX strip 21, D37PX strip 21, D31P strip 20, D31PX strip 21, D21P strip 7, D215S strip 5, D57S strip 1, D31S strip 20, D31K strip 20, D21S strip 7, dan bulldozer pipe layer yaitu 225 sampai 360 horsepower. Dari yang paling besar D355C strip 3, D155C strip 1, dan yang paling kecil D85C strip 21. Gambaran umum bulldozer.
Gambaran umum sebuah bulldozer Komatsu ditunjukkan melalui contoh berikut ini. Yang pertama di sini ada blade, yang kedua ada blade lift cylinder yang di sini, yang ketiga cabin untuk tempat mengoperasikan bulldozer, yang kelima full tank untuk menyimpan bahan bakar atau tangki bahan bakar, yang kelima ripper yang ditunjukkan oleh angka 5, yang keenam sprocket atau rantai yang membuat bulldozer berjalan, yang ketujuh track roller yang memutar sprocket, 8 strike frame, yang ke-9 track shoe, yang ke-10 kanopi untuk melindungi driver bulldozer dari hujan maupun panas. Ini merupakan gambaran umum dari bulldozer D375A strip 5. Perlengkapan kerja bulldozer. Yang pertama yaitu tilt cylinder, straight tilt dozer. Blade ini dilengkapi dengan sebuah tilt cylinder yang memungkinkan kemiringan blade dapat diatur dari kabin operator, sehingga produktivitas alat dapat meningkat. Konstruksinya yang kokoh sangat cocok digunakan untuk dioperasikan di daerah bebatuan. Strike dozer. Blade ini sama dengan tipe strike tilt dozer, tetapi dilengkapi dengan tilt cylinder. Kemudian ada angle dozer, dapat diserongkan sebesar 250 dan dapat ditinggikan secara manual. Angle dozer cocok digunakan untuk pekerjaan scraping tanah lunak atau salju, sehingga material dapat terbuang ke samping. Power angle tilt dozer. Pengaturan sudut kemiringan dan ketinggian blade pada satu sisi dapat diatur dari kabin operator, dan blade ini efektif untuk pekerjaan grading, backfilling, spreading, and land clearing yang ringan. Selanjutnya ada dual tilt dozer. Blade ini memiliki dua buah tilt cylinder pada kedua sisinya, optimum untuk pemotongan berbagai material dan pengaturan sudut pemotongan yang lebih baik, sehingga meningkatkan produktivitas alat. Semi tilt dozer. Blade ini hampir sama dengan strike blade dengan menambah sayap pendek di kedua sisinya sebatas end and bit. Maka blade ini dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas beban. Tilt dozer. Sayap yang terdapat pada kedua sisi blade ini dapat meminimalkan terbuangnya material ke samping. Blade ini sangat cocok untuk mendorong tanah yang ringan dengan jarak yang jauh, sehingga sangat cocok untuk pekerjaan reklamasi tanah. Coal dozer. Dengan konstruksi yang cukup lebar dan adanya sayap di kedua sisinya, blade ini khusus dirancang untuk mendorong batu bara. Kemudian ada rake dozer. Blade berbentuk garpu berguna untuk mencabut sisa-sisa akar pohon dan mendorong ranting-ranting kayu agar kerusakan top soil dapat dikurangi. Kemudian perlengkapan kerja bulldozer selanjutnya yaitu ada ripper. Ripper merupakan peralatan yang berbentuk taji yang terpasang pada bagian belakang dari sebuah dozer, yang berfungsi untuk memecah batu atau material yang keras menjadi bongkahan-bongkahan kecil sehingga memudahkan untuk digusur. Berikut ini ditunjukkan berbagai macam tipe ripper yang digunakan pada bulldozer. Yang pertama, multi-shank ripper atau rigid type. Ripper ini memiliki 3 buah shank ripper yang disusun secara paralel. Multi-shank ripper ini sangat efisien digunakan pada daerah yang memiliki material lunak karena sudut gali atau digging angle
Reaper ini dapat optimum. Kemudian ada Reaper Multisync Reaper atau variable type. Reaper ini memiliki 3 buah Reaper point yang dapat divariasikan sudutnya secara hidrolik disesuaikan dengan kondisi material yang digalinya. Kemudian ada Giant Reaper variable type. Giant Reaper dirancang khusus untuk memecah material batu yang cukup keras. Reaper ini memiliki sebuah Reaper point yang dapat diatur atau adjustable guna menyesuaikan dengan material yang digali. Kemudian perlengkapan kerja dari bulldozer selanjutnya yaitu ada bucket. Bucket merupakan perlengkapan kerja yang dapat digunakan salah satunya pada dozer shovel. Fungsi utama bucket pada dozer shovel adalah untuk menggali atau digging dan memuat atau loading material tanah, batu, dan lain-lain. Berikut ini ditunjukkan beberapa macam tipe dari bucket. Yang pertama, rock bucket. Rock bucket digunakan untuk menggali dan memuat batu-batuan. Bucket ini memiliki material yang cukup kuat karena sudah dilakukan penguatan atau reinforcement. Selanjutnya ada large bucket. Large bucket digunakan untuk memuat dan membawa material yang besar dengan spesifik gravity yang kecil seperti pasir. Ada multi-purpose bucket. Bucket ini secara konstruksi terdiri dari 2 bagian, yaitu blade dan bucket yang dapat dibuka dan ditutup. Bucket ini dapat berfungsi sebagai bucket, blade, scraper, dan clamshell. Side dump bucket. Selain digunakan untuk dumping, bucket dapat dimiringkan ke salah satu sisi tanpa memutar alat, sehingga dapat memperkecil cycle time, pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas alat. Three-way bucket. Bucket dapat dimiringkan ke kanan, ke kiri, dan ke depan tanpa harus memutar alat, sehingga cycle time dapat diperkecil guna meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada perlengkapan kerja dari bulldozer, yaitu towing winch. Adalah gulungan kawat baja yang diletakkan pada bagian belakang bulldozer yang berfungsi sebagai alat untuk menarik kayu, mesin, portable cam, dan lain-lain. Kemudian ada powertrain dari sebuah bulldozer Komatsu. Terdapat 3 tipe penggerak atau drive type pada bulldozer Komatsu, yaitu direct type with main clutch, hydroshift type, dan torque flow transmission. Yang pertama itu direct type with main clutch. Tipenya Powerline D70LE strip 8. Yang bagian yang pertama yaitu engine, 2 main clutch, 3 U-joint, 4 transmission, 5 steering clutch, 6 steering brake, 7 final drive, 8 track shoe. Yang kedua ada hydroshift type yang terdiri bagian-bagiannya dari yang pertama engine, ada damper, 3 U-joint, 4 hydroshift, transmission, 5 bevel pinion and bevel gear, 6 steering clutch, 7 steering brake, 8 steering final drive, 9 sprocket, dan 10 track shoe. Kemudian ada tipe yang ketiga, yang bagian yang pertama itu engine, kedua ada damper, yang ketiga ada universal joint, keempat ada torque converter, 5 ada transmission, yang keenam ada steering clutch, ketujuh transfer, 8 steering brake, 9 steering drive, 10 sprocket, dan 11 track shoe. Itu merupakan bagian-bagian dari
bulldozer Komatsu, seperti yang dapat terlihat pada layar. Kemudian selanjutnya ada powertrain dari bulldozer yang terdiri dari yang pertama yaitu engine, yang kedua dempel, yang ketiga universal joint, yang keempat powertrain pump, yang kelima PTO, yang keenam hydraulic pump, yang ketujuh torque converter, yang ke-8 transmission, yang ke-9 steering clutch, yang ke-10 steering brake, ke-11 final drive, 12 sprocket, 13 track shoe, 14 transfer, dan yang terakhir scavenging pump. Di sini ada kode mode bulldozer. Kode model pada bulldozer mempunyai arti masing-masing. Sebagai contoh, jika sebuah bulldozer berkode D375A strip 5, berarti bulldozer tersebut mempunyai arti sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar. Seperti inilah kode bulldozer, kode model pada bulldozer yang terdiri dari D375A strip 5. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada hydraulic excavator. Hydraulic excavator merupakan alat serbaguna yang dapat digunakan untuk menggali, memuat material ke truk, mengangkat material, mengikis, tebing, dan meratakan dengan menggunakan kombinasi menggunakan penggantian alat kerja, maka dapat digunakan memecah batu, membongkar aspal, dan lain-lain. Konstruksi hydraulic excavator terdiri atas dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas yang sifatnya dapat berputar sebesar 360 derajat dengan konstruksi sedemikian rupa. Susunan dari produk hydraulic excavator adalah yang pertama hydraulic excavator atau Beko 2 MSRX minimal swing radius excavator, yang ketiga hydraulic excavator atau loading shovel, yang keempat hydraulic excavator atau wheel type. Bagian selanjutnya ini merupakan gambaran umum dari sebuah excavator, yang dimana bagian pertama terdiri dari bucket cylinder, yang ketiga arm, kemudian arm cylinder, yang kelima boom, ada boom cylinder, yang ketujuh sprocket, 8 track frame, 9 track shoe, dan idler. Oke, selanjutnya perlengkapan kerja dari excavator. Berikut ini diberikan contoh dari beberapa macam tipe bucket, boom, arm, dan perlengkapan kerja lainnya yang biasa digunakan pada sebuah hydraulic excavator. Bucket merupakan perlengkapan yang terdapat pada sebuah hydraulic excavator. Fungsi utama bucket pada hydraulic excavator adalah menggali atau digging dan memuat atau loading material, baik material tanah, batu, kayu, dan lain-lain. Berikut ini ditunjukkan berbagai macam tipe dari bucket yang digunakan pada hydraulic excavator. Pertama adalah ripper bucket. Ripper bucket sangat cocok digunakan untuk bekerja di daerah bebatuan atau tanah liat, di mana bucket biasa tidak mampu bekerja secara optimal. Pekerjaan loading juga dapat menggunakan bucket seperti ini. Trapezoidal bucket. Trapezoidal bucket sangat baik digunakan untuk pembuatan saluran air, drainase, atau kanal irigasi. Kemudian ada slope finishing bucket. Dengan konstruksi bucket yang sedemikian rupa, bucket ini cocok sekali digunakan untuk pembuatan slope, saluran kanal irigasi, atau sungai. Selanjutnya ada
Ditch Cleaning Bucket. Sangat cocok digunakan untuk pengerukan lumpur dan parit atau sungai. Bucket ini memiliki lubang-lubang kecil yang berfungsi untuk mengeluarkan air sehingga material-material keras saja yang dikeruk. Yang berikutnya ada Single Shank Reaper atau Three Shank Reaper. Single Shank Reaper ini digunakan untuk mencabut batu, juga efektif digunakan untuk mencabut akar pohon. Three Shank Reaper sangat efektif digunakan untuk mencabut batu pada slope, menggali, menghancurkan permukaan beton, dan mencabut akar pohon. Clamshell Bucket. Clamshell bucket digunakan untuk menggali dengan arah tegak lurus. Boom dan arm juga merupakan bagian perlengkapan kerja pada sebuah hydraulic excavator. Berikut ini adalah beberapa tipe boom dan arm yang digunakan pada hydraulic excavator. Extension arm dipasangkan pada arm standar untuk jangkauan yang lebih panjang. Berikut ada short arm. Short arm merupakan salah satu kelengkapan pada hydraulic excavator yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan dengan area terbatas. Kemudian ada standard length arm. Standard length arm merupakan arm standar yang digunakan pada excavator. Berikutnya ada long arm dan super long arm atau arm yang panjang. Long arm dan super long arm digunakan untuk memperpanjang jarak jangkauan. Kedua ada two-piece boom. Two-piece boom digunakan untuk memperluas medan kerja di mana jika menggunakan standar ini jika menggunakan arm standar akan kurang efisien. Yang selanjutnya ada rigger. Rigger adalah peralatan yang dipasang pada excavator yang berfungsi untuk memecah batu. Rigger dipasang pada bagian depan dari arm, menggantikan bucket. Kode alat untuk excavator. Hydraulic excavator mempunyai arti masing-masing. Sebagai contoh, berikut ini arti kode untuk hydraulic excavator PC200-7LC. PC200-7LC. Di sini dapat dilihat dari kode modelnya, setiap angka dan hurufnya mempunyai arti tersendiri. Dapat dilihat pada layar. Kemudian yang ketiga ada wheel loader. Wheel loader adalah traktor dengan roda karet yang dilengkapi dengan sebuah perlengkapan kerja yaitu bucket yang berfungsi untuk menggali, digging, membawa, carrying, dan memuat loading. Wheel loader sangat efisien untuk bekerja di daerah yang kering, rata, dan kokoh, terutama jika dituntut agar kerusakan landasan kerja minimal dengan mobilitas kerja yang tinggi. Wheel loader memiliki bucket yang cukup besar dibandingkan dengan hydraulic excavator, sehingga dalam kondisi tertentu wheel loader dapat bekerja dengan produktivitas yang lebih tinggi. Kemudian ini adalah gambaran umum dari sebuah wheel loader. Yang pertama terdiri dari bucket, dua lift arm, yang ketiga third lever, keempat bucket cylinder, kelima front working lamp, 6 ropes, ROPS, yang ketujuh rear wheel, 8 turn signal lamp, headlamp, lift cylinder, 11 front wheel, 12 rear working lamp, ke-13 rear combination lamp. Selanjutnya ini merupakan jenis-jenis dari wheel loader atau susunan dari wheel loader, mulai dari yang paling besar sampai yang terkecil. Di sini terdiri dari wheel loader, wheel dozer, trash loader, ada trash compactor,
ada towing tractor, ada skid steer loader, dan kemudian ada backhoe loader. Perlengkapan kerja dari wheel loader. General purpose bucket. Stockpile. General purpose bucket digunakan untuk memuat material-material timbunan stockpile produk seperti crush, rock, atau bahan-bahan konstruksi lainnya. General purpose bucket excavating bucket ini digunakan untuk menggali dan memuat batu-batu bekas ledakan, balls, rock, dan atau untuk menggali tanah biasa. Bucket ini memiliki sebuah flat blade, strength, cutting edge, dan dilengkapi dengan konstruksi yang kokoh dan anti-aus. Kemudian ada light material bucket. Light material bucket digunakan untuk memuat material-material ringan spesifik gravity di bawah 1,2 TM3 seperti salju, pupuk, atau pakan ternak. Bucket ini serupa dengan general purpose bucket dengan konstruksi yang lebih lebar sehingga dapat memuat lebih banyak material. Bucket ini juga dapat digunakan untuk memuat batu bara ringan spesifik gravity di bawah 0,89 TM3. Kemudian yang kedua ada spade nose rock bucket atau VH type. Spade nose rock bucket ini digunakan untuk memuat batu-batu bekas ledakan. Bucket ini dirancang dengan cukup kokoh dan tahan terhadap keausan. Selanjutnya ada heavy duty bucket. Heavy duty bucket sangat berguna untuk menggali dan memuat batu-batuan bekas ledakan. Konstruksinya sangat kokoh dan memiliki gigi-gigi besar kelas 1. Selanjutnya chip bucket. Chip bucket merupakan salah satu bucket besar dan digunakan untuk memuat material-material ringan dengan spesifik gravity di bawah 0,55 TM⁻³ seperti serpian-serpian kayu dan butiran-butiran material ringan. Pada sisi belakang dan atas bucket terbuat dari anyaman kawat yang bertujuan untuk mengurangi berat bucket. Bucket ini sangat cocok dipakai di pabrik kertas atau penggergajian. Selanjutnya ada skeleton bucket. Skeleton bucket sangat cocok digunakan untuk menggali dan memuat batu-batu bekas ledakan atau bekerja di crusher. Bucket ini dirancang memiliki kisi-kisi berfungsi mengeluarkan tanah atau batu-batu kecil sehingga hanya batu-batu dengan ukuran tertentu saja yang dapat termuat. Selanjutnya ada side dump bucket. Bucket ini dapat membuang material dengan arah ke depan maupun ke samping sehingga sangat cocok untuk digunakan di pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Multi-purpose bucket. Bucket ini adalah bucket serbaguna yang dapat digunakan untuk beberapa variasi pekerjaan seperti scraping, dozing, scoping, dan loading. Selanjutnya perlengkapan kerja yang berikutnya ada grapple. Grapple merupakan salah satu peralatan yang dipasang pada bagian depan wheel loader seperti halnya bucket. Grapple ini digunakan untuk memuat kayu atau material yang sejenisnya. Berikut akan diberikan beberapa contoh grapple yang digunakan pada wheel loader. Log grapple. Log grapple digunakan untuk memuat batang kayu dengan berbagai variasi ukuran, dari batang kayu pendek dengan diameter kecil sampai dengan batang kayu panjang dengan diameter besar. Grapple ini dirancang sedemikian rupa sehingga ketika digunakan untuk memuat dan mendapatkan material, alat tetap dalam kondisi stabil. Selanjutnya ada log lumber grapple. Log lumber grapple digunakan untuk memuat potongan-potongan serpihan batang kayu
dengan berbagai ukuran dan ukuran yang terkecil, dari ukuran yang terkecil sampai yang terbesar. Grapple ini memiliki fork yang mirip dengan yang dimiliki forklift, tetapi tidak dapat digunakan seperti halnya fork pada forklift karena konstruksinya yang tetap. Kemudian ada lumber grapple. Grapple ini berbentuk L dan sangat cocok digunakan untuk memuat potongan-potongan kayu dengan ukuran kecil, berdiameter kecil dan pendek. Bagian kanan dan kiri dari fork digunakan pengaturan adjustment guna menyesuaikan dengan ukuran kayu yang akan dimuat. Pipe grapple. Pipe grapple adalah sebuah log grapple dengan tambahan bantalan untuk digunakan memuat pipa atau material yang sejenis. Log lumber fork. Log lumber fork memiliki bentuk yang sama dengan log lumber grapple, tetapi tidak memiliki penjepit di bagian atas. Dumping fork. Dumping fork digunakan untuk memuat tumpukan serpian kayu-kayu kecil ke truk, atau dapat juga digunakan untuk memuat batangan-batangan kayu dengan diameter kecil dan pendek. Kode model pada wheel loader. Seperti halnya dengan alat-alat Komatsu lainnya, kode alat pada wheel loader mempunyai arti masing-masing. Sebagai contoh berikut adalah arti kode untuk wheel loader WA500-3 yang dapat dilihat pada layar sebagai berikut. Kemudian ada gambaran umum dari sebuah wheel loader. Yang pertama terdiri dari transmission, 2 torque converter, 3 engine, 4 rear axle, 5 rear drive shaft, 6 center drive shaft, 7 front drive shaft, dan yang ke-8 front axle. Berikut adalah kode model pada wheel loader. Selanjutnya ada motor grider. Fungsi utama dari motor grider adalah untuk membuat jalan, seperti membentuk jalan, grading, meratakan jalan, dan finishing. Motor grader adalah sebuah traktor dengan roda yang dilengkapi dengan peralatan kerja, work equipment, seperti blade yang berfungsi untuk meratakan tanah, skirvir yang dipasang pada bagian depan blade digunakan untuk memecah material-material keras, ripper yang dipasang pada bagian belakang alat yang berguna juga untuk memecah material-material keras. Selanjutnya, ini merupakan gambaran umum dari sebuah motor grader. Yang pertama terdiri dari blade lift cylinder, 2 drawbar lift cylinder, 3 cap, 4 rear wheel, 5 ripper, 6 articulate cylinder, dan yang ke-7 blade, 8 front wheel, dan yang terakhir headlamp. Susunan produk motor grader mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil, dimulai dari kode GD85A strip 2, GD75A strip 4, GD675 strip 3A, GD675 strip 3C, GD661A strip 1, GD655 strip 3A, GD655 strip 3C, GD611A strip 1, GD555 strip 3A, GD555 strip 3C, GD11A strip 1, dan yang terkecil GD510R strip 1. Kemudian ada perlengkapan kerja dari sebuah motor grader. Yang pertama, front blade. Front blade sangat dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan spreading atau penaburan yang sulit.
front pull hook. Front pull hook dipasang di bagian depan alat yang berfungsi untuk menarik. Terdapat dua tipe hook, yaitu front wake with mills dan U-shape bracket weld on front axle. Jika front attachment seperti front blade dipasang, maka hook tersebut tidak tersedia. Kemudian ada push blade. Komponen ini digunakan untuk menumbangkan pohon atau mendorong alat lain pada saat terjebak dalam lumpur. Push blade juga berfungsi sebagai pemberat atau counterweight untuk menjaga agar roda depan tidak terangkat pada saat alat tersebut digunakan untuk melakukan pekerjaan ripping. Selanjutnya ada scarifier. Scarifier digunakan untuk menggali material-material keras seperti aspal atau lapisan es yang tidak mampu digali dengan menggunakan blade. Banyaknya jumlah gigi yang terdapat pada scarifier tergantung pada kekerasan material yang akan digali. Dan selanjutnya ada extension blade. Dengan menggunakan extension blade ini, blade dapat diperpanjang baik satu sisi maupun kedua sisinya. Pekerjaan yang dilakukan dapat lebih efisien, tetapi hanya dapat digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan ringan saja. Selanjutnya ada hydraulic blade tip control. Dengan adanya hydraulic tip control, maka sudut potong blade dapat diatur secara hidrolik melalui kabin operator. Dan ada rear mounted ripper. Ripper ini digunakan untuk menggali batu atau material keras yang tidak dapat dikerjakan dengan menggunakan scarifier. Kemudian ada powertrain. Berikut ini ditunjukkan posisi motor train dari motor grader GD 825A-2. Pertama ada engine joint, yang ketiga hydroshift transmission, keempat drive shaft, kelima final drive, keenam tandem drive. Kode model pada motor grader, di mana kode model pada motor grader menunjukkan atau memiliki arti masing-masing. Dimulai dari seperti pada halnya dengan alat-alat Komatsu lainnya. Berikut ini adalah kode untuk motor grader GD 825A-2, di mana GD menunjukkan huruf yang mengindikasikan kode pada motor grader. Komatsu 8 menunjukkan angka yang mengindikasikan jarak poros sumbu roda atau wheelbase. Kemudian 2 angka yang menunjukkan kelas engine, standar engine yang digunakan. Kemudian 5 user application. Kemudian huruf A menunjukkan huruf yang mengindikasikan konstruksi alat. Kemudian strip 2 menunjukkan angka yang menunjukkan berapa kali telah dilakukan modifikasi atau perubahan desain pada alat. Selanjutnya ada dump truck. Dump truck adalah sebuah alat pengangkut material dari jarak sedang hingga jauh, di mana material-material yang dibawa oleh dump truck dapat diisikan oleh ekskavator, wheel loader, maupun shovel. Dewasa ini sudah terdapat berbagai macam tipe dump truck Komatsu. Dump truck Komatsu secara garis besar dapat dibagi ke dalam 2 tipe, yaitu dump truck mechanical dan dump truck electrical. Dump truck sangat cocok untuk dioperasikan di area tambang dengan kapasitas angkut yang cukup besar. Alat ini sangat produktif. Kemudian ini adalah susunan produk dump truck: high-quality dump truck dan articulated dump truck.
dimulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Susunan produk dari dump truck ini dapat terlihat pada layar. Selanjutnya, ini adalah gambaran umum dari sebuah dump truck. Yang pertama, dump body, kedua, steering and hose oil tank, ketiga, operator cab, 4, rear view mirror, 6, under mirror, 6, combination lamp, 7, headlamp, 8, handrail, 9, step, 10, radiator, 11, intercooler, 12, rear combination lamp, 13, backup lamp, 14, trail lamp, 15, fuel tank. Selanjutnya ada berikut ini ditunjukkan gambaran umum dari sebuah articulated dump truck atau HM400-2 jenis modelnya. Jenis dump truck seperti ini mempunyai kepala atau bagian kabin yang dapat berartikulasi atau berbelok ke kiri dan ke kanan sehingga memudahkan proses loading. Bagian-bagiannya terdiri dari hydraulic tank, 2 dump body, 3 rear wheel, 4 hoist cylinder, 5 front wheel, 7 turn signal lamp, 8 headlamp, 6 turn signal lamp, 7 headlamp, 8 air cleaner, 9 fuel tank atau tangki bahan bakar. Selanjutnya, ini merupakan powertrain dari sebuah dump truck yang dapat dilihat pada layar berikut ini. Pertama, terdiri dari engine, output shaft, to damper. Ini merupakan masih seputar dari powertrain dari dump truck 730E yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada kode model pada dump truck. Yang pertama ada HD785-5, di mana HD menunjukkan huruf yang mengindikasikan kode dump truck Komatsu, HD heavy duty dump truck, HM articulated dump truck. 785 mengindikasikan angka yang menunjukkan berat muatan atau ton. 785 kali 0,1 sama dengan 78,5 ton. Strip 5 angka yang menunjukkan berapa kali alat tersebut sudah dilakukan modifikasi. Kemudian ada kode model 730E, angka yang 730 menunjukkan berat alat. GVW gross vehicle weight 730 dikali 0,1 sama dengan 73 ton. Kemudian E merupakan huruf yang menunjukkan tipe penggerak alat. E merupakan electric drive dan M mechanical drive. Selanjutnya ada forklift dari Komatsu. Forklift yang sering disebut juga forklift truck adalah suatu alat yang terdiri dari badan atau body dan perlengkapan kerja work equipment yang digunakan untuk memuat loading dan menurunkan muatan unloading, terutama pada daerah yang sempit. Susunan produk forklift yang terdiri atas 3 tipe utama, yaitu forklift diesel yang dapat dilihat pada layar. Yang pertama seperti ini bentuknya, yang kedua forklift battery atau jenis forklift jenis ini menggunakan baterai yang dicas secara ulang untuk menghasilkan tenaga. Yang ketiga yaitu forklift gasoline atau forklift yang menggunakan bahan bakar bensin. Berikutnya ada gambaran umum dari forklift. Yang pertama adalah mesh, 2 live chain, ketiga live cylinder, 4 backrest,
5 finger bar, 6 fork, 7 headlamp, 8 turn signal atau lampu indikator berbelok, 9 overhead guard, 10 rear lamp atau lampu belakang, 11 tilt cylinder, 12 counterweight atau pemberat, 13 hood, 14 front wheel, dan 15 rear wheel. Selanjutnya adalah gambaran umum dari forklift baterai atau forklift yang menggunakan tenaga baterai untuk pengoperasiannya. Tidak jauh beda dari forklift pada umumnya, forklift baterai memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama mesh, 2 turn signal lamp, ketiga headlamp, 4 lift chain, 5 left cylinder, 6 backrest, 7 fingerboard, 8 fork, 9 overhead guard, 10 counterweight, 11 battery case, 12 tilt cylinder, 13 wheel rear, 14 front wheel. Kemudian selanjutnya ada perlengkapan kerja dari sebuah forklift. Yang pertama itu side shifter. Dengan attachment ini dimungkinkan fork bergerak ke arah samping tanpa harus menggeser posisi forklift. Dengan demikian akan meningkatkan efisiensi, terutama pada penggunaan di gudang kontainer, yard, atau di pabrik-pabrik. Loader stabilizer. Loader stabilizer terdiri atas pressure plate. Pada standar fork attachment ini akan menjaga kemungkinan jatuhnya material yang diangkut karena tidak stabil atau rapuhnya material tersebut pada waktu traveling. Ini akan menambah faktor safety pada waktu mengangkat botol, peralatan presisi, atau barang yang mudah pecah. 3 ada drum clamp. Terdiri dari sepasang klem melengkung dengan sangat sesuai untuk membawa drum. Attachment ini dirancang secara khusus untuk mengangkut berbagai drum, produk oli, cat, minyak, kimia, tinta, lem, baik drum isi maupun kosong. Selanjutnya ada bell clamp. Ridge fork dilengkapi dengan ridge length untuk fork dan backrest. Digunakan terutama pada warehouse di mana ruangannya sangat sempit atau kargo penyimpanan yang susah dijangkau. Selanjutnya ada hinged fork. Hinged fork sangat cocok terutama untuk membawa blok kayu. Attachment ini berisi fixed backrest dan treble fork. Tiltable fork yang bisa blade bucket dilengkapi dengan blade yang bisa membuka, menutup, tilt up and tilt down sesuai untuk membawa material curah seperti pupuk, makan ternak, dan lain-lain. Yang selanjutnya push pull. Pusher dilengkapi dengan standar fork dan pembatas dorong. Banyak digunakan di warehouse atau station atau terminal untuk mengangkat kapas atau material curah. Digunakan sebagai bulldozer mendorong batu ke tempat yang rendah atau dump area.
Kemudian selanjutnya ada rotating clamp tipe swing arm terdiri atas arm pendek, fixed arm, swing arm. Dirancang untuk penggunaan clamp secara luas. Attachment ini sangat sesuai untuk mengangkat dan memindahkan paper roll pada paper mill, printing house ataupun warehouse. Powertrain dari sebuah forklift. Di sini ada forklift dari sebuah diesel atau gasolin. Yang pertama terdiri dari engine, 2 PTO case, 3 pump drive, 5 hydraulic pump, 6 torque converter, yang kelima torque converter, yang keenam torque flow transmission, 7 clutch, 8 transmission, 9 carrier, 10 differential, 11 front axle, 12 wheel brake, 13 brake drum, 14 front wheel. Kemudian ada gambaran umum dari forklift battery. Yang pertama front wheel, 2 brake drum, 3 brake, 4 front axle, 6 transfer, 7 drive motor, 8 drive gear, 9 drive gear. Selanjutnya ini merupakan kode model dari forklift model FG20S KT-2, di mana F menunjukkan huruf yang menggunakan tipe alat F forklift truck, G huruf yang menunjukkan tipe penggerak, 20 menunjukkan angka yang mengindikasikan kapasitas angkat alat, S huruf yang mengindikasikan konstruksi alat, K huruf yang mengindikasikan konstruksi alat, T huruf yang mengindikasikan tipe transmisi alat, strip 2 huruf yang mengindikasikan berapa kali alat tersebut sudah dilakukan perubahan. Yang kemudian ada produk genset dari Komatsu. Fungsi genset merupakan suatu alat yang berfungsi untuk merubah energi mekanis menjadi energi listrik, yang menggunakan motor untuk menghasilkan listrik yang digerakkan oleh engine biasa berupa engine gasolin atau diesel. Selanjutnya ada susunan produk dari genset. Diesel generator set atau genset, rate output 41 to 1000 kVA atau 33 to 800 kW. Di sini dapat dilihat genset mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil dari produk Komatsu. Dapat dilihat pada layar. Kemudian ada gambaran umum dari suatu genset. Yang pertama ada generator AC, ada engine AC. Generator AC berguna untuk mendinginkan dari engine. Kemudian ada base frame untuk meletakkan engine dan juga radiator AC. Kemudian ada alternator AC yang digunakan untuk menghasilkan listrik dari konversi gerak engine AC yang memutar dinamo sehingga menghasilkan listrik. Kemudian ada panel AC yang merupakan tempat untuk panel listrik seperti colokan listrik. Komponen utama pada genset terdiri dari engine. Engine berfungsi merubah energi panas bahan bakar menjadi energi mekanik berupa putaran. Kemudian radiator AC berfungsi untuk menjaga temperatur kerja engine. Kemudian ada kode model pada genset. Berikut keterangan mengenai arti kode pada genset Komatsu. Pertama ada EG,
huruf yang mengindikasikan kode genset Komatsu. Kemudian ada 600, angka yang menunjukkan daya genset. Ada BS, huruf yang menunjukkan tipe kabin. Kemudian ada strip 1, angka yang menunjukkan berapa kali terjadi perubahan atau modifikasi pada alat. Kemudian yang terakhir ada produk engine dari Komatsu. Keberadaan engine pada alat berat adalah sangat penting. Engine merupakan komponen yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga. Tenaga yang dihasilkan oleh engine berasal dari proses pembakaran di dalam engine yang menghasilkan energi panas dan kemudian dirubah menjadi energi mekanis berupa putaran. Susunan produk engine. Berikut ini adalah susunan produk dari engine Komatsu, mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Dapat dilihat pada layar. Ini merupakan susunan-susunannya. Yang terbesar yaitu SA12P17. Yang terbesar yaitu SA12P170E, kemudian yang terkecil 4D95LE dan S4D95LE. Ini merupakan gambaran umum dari sebuah engine Komatsu. Yang pertama ada, yang paling atas ada turbocharge. Turbocharge merupakan komponen yang digunakan untuk menambah kekuatan mesin atau menambah power mesin yang dihasilkan dari putaran mesin itu sendiri, kemudian menghisap angin lalu memasukkannya kembali ke dalam mesin sehingga menambah pengoptimalan pengoperasian mesin. Yang kedua ada cylinder head, yang kedua aftercooler atau pendingin, yang kelima ada alternator, yang keenam ada injection pump yang digunakan untuk memompa bahan bakar, yang ketujuh ada cylinder block yang merupakan tempat dari sebuah atau beberapa piston yang terdapat dalam engine untuk menghasilkan sebuah pembakaran dalam. Yang kemudian di bawah ada oil pan atau tempat tersimpannya oli. Ketika tidak digunakan, oli akan turun ke bawah. Kemudian setelah mesin dinyalakan, oli akan dipompa naik ke atas cylinder head, kemudian ke seluruh mesin sehingga mesin dapat terlumasi dengan baik. Yang terakhir ada starting motor atau dinamo starter yang digunakan untuk menyalakan mesin pada pertama kali saat akan digunakan. Berikut merupakan gambaran umumnya, dapat dilihat pada layar. Kemudian ada kode model pada engine. Di sini ada kode engine S AA6D170E-3, di mana S menunjukkan engine menggunakan supercharge atau turbocharge. AA huruf yang mengindikasikan penggunaan aftercooler pada engine. 6. Angka yang mengindikasikan jumlah silinder pada engine. D. Huruf yang mengindikasikan diesel engine 4 langkah. 170. Angka yang mengindikasikan diameter linear atau piston, di mana 170 merupakan 170 mm. E. Low emission. Kemudian strip 3. Kemudian di sini ada non Komatsu produk yang terdiri dari yang pertama Nissan. Fungsi alat. Nissan merupakan salah satu produk unggulan dari Jepang yang dipasarkan di Indonesia. Nissan terdiri dari berbagai macam model ya untuk menunjang berbagai sektor pekerjaan seperti dump truck untuk alat pengangkutan material di area tambang, logging truck untuk pengangkutan batang-batang kayu atau log di area hutan, tanaman industri. Kemudian ada cargo truck untuk pengangkutan barang. Selanjutnya ada mixer truck yang digunakan di pekerjaan konstruksi.
bus untuk sarana transportasi umum, dan lain-lain. Susunan produk dari Nissan dapat dilihat pada layar. Mulai dari atas sampai bawah, kemudian yang panjang sampai yang pendek dapat dilihat di sini. Ada mixer truk. Lanjut, ada gambaran umum dari Nissan. Yang pertama, gambaran alat Nissan CWB series dan TZA series. 1. Ada operator cab, 2. Vesel, 3. Safety bar, 4. rear wheel, 5. rear front wheel, 6. fuel tank, 7. muffler atau knalpot, 8. frame, 9. front wheel, 10. pre-cleaner. Kemudian di sini ada produk Nissan selanjutnya. Pertama, terdiri dari engine hood yang terdapat di depan kabin supir. 2. Ada operator cab. 3. spare tire atau ban cadangan. 4. vesel, 5. frame, 6. safety bar, 7. rear wheel, 8. rear front wheel, 9. fuel tank, 10. muffler, 11. front wheel, 12. bumper. Kemudian ada powertrain. Berikut ditunjukkan powertrain untuk Nissan CWB series dan TZA series. Dari komponen powertrain Nissan CWB series terdiri dari engine, main clutch, transmission, propeller shaft, transmission differential, 5. third differential, 6. propeller shaft differential, 7. rear differential, 8. rear wheel hub, 9. rear front wheel hub, 10. front wheel hub. Kemudian dari komponen powertrain Nissan TZA series, pertama ada engine, 2. main clutch, 3. transmission, 4. propeller shaft, 5. transfer, 6. propeller shaft, 7. propeller shaft, 8. third differential, 9. propeller shaft, 10. rear differential, 11. front differential. Selanjutnya di sini ada kode model pada Nissan CWB 45A LDN1, di mana C huruf yang mengindikasikan bentuk kabin, W huruf yang menunjukkan susunan roda dan penggerak, B huruf yang mengindikasikan variasi dan dari Nissan truk, 45 angka yang menunjukkan tipe engine yang digunakan, A menunjukkan Euro 2 engine, L menunjukkan huruf yang mengindikasikan jarak sumbu roda, D menunjukkan huruf yang mengindikasikan aplikasi alat, N menunjukkan huruf yang mengindikasikan tipe steering dan brake yang digunakan, right hand steering. 1. Angka yang mengindikasikan tenaga engine. Bentuk kabin dari Nissan, yang pertama ada cab over type, yang kedua boomette type. Susunan roda dan penggerak terdiri dari 6 tipe. Yang pertama ada roda penggerak K, G, D, W, Z, dan F. Dapat dilihat pada layar. Kode engine Nissan. Kode engine Nissan pada kode engine mesin PF6T, di mana P
mengindikasikan model engine, P sama dengan inline, R sama dengan V engine. F mengindikasikan generasi pembuatan, 6 jumlah silinder, 6 sama dengan 6 silinder, 8 silinder, 10 silinder. Huruf yang mengindikasikan intake system pada engine, T turbocharge, TC turbocharge and aftercooler, no code, naturally aspirated. Kemudian ada produk dari Scania. Produk dari Scania terdiri dari berbagai macam model untuk menunjang berbagai sektor pekerjaan seperti truk, bus, dan mesin-mesin untuk industri dan kelautan. Populasi truk Scania di Indonesia sudah cukup banyak, baik digunakan untuk pekerjaan pengangkutan material di area pembangunan off-road maupun di jalan raya atau on-road. Berikut merupakan gambaran umum dari Scania. Yang pertama Scania P-Series, yang pertama operator cab, 2 converter, 3 rear wheel, 4 fuel tank, 5 air tank, 6 front wheel, 7 headlamp. Kemudian ada Scania T-Series, yang pertama ada engine hood, 2 operator cab, 3 vessel, yang keempat rear wheel, 6 rear front wheel. Kemudian ada yang bagian kedua dari 1 propeller shaft, 2 fuel tank, 3 air tank, 4 front wheel, 5 frame. Selanjutnya ada powertrain dari sebuah truk Nissan. Yang pertama terdiri dari engine, clutch, transmission, 4 propeller shaft, 5 diferensial, 6 propeller shaft, 7 diferensial. Dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada kode alat dari Nissan. Kode alatnya yaitu R12M4LA6X2-4N-A420, di mana 2 mengindikasikan cabin type atau cabin tipe, 12 menunjukkan engine displacement, 4 menunjukkan development stage, L menunjukkan chassis class, A menunjukkan chassis adoption, 6x2-4N adalah wheel configuration, N menunjukkan chassis height, A menunjukkan suspension equipment, dan 420 menunjukkan power code dari sebuah Nissan. Dapat dilihat pada susunan berikut. Kemudian selanjutnya ada tipe-tipe Scania. Ada model R, P, dan T. Dari jenis kabinnya terdiri atau terbagi atas 3 tipe dari R, P, dan T. Kemudian dari chassis kelas terdiri dari chassis L, long, D, C, G, atau G yang bisa gandeng. Kemudian ada wheel configuration, ada 4x2, 4x4, 2x6, dan sebagainya. Dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian ada kode engine dari truk Scania. Di sini kode engine-nya adalah DSC1201L01, di mana DSC mengindikasikan engine type, 12 mengindikasikan engine displacement, 01 menunjukkan performance of certification code, L menunjukkan application, 01 menunjukkan variasi pada mesin yang digunakan. Kemudian selanjutnya ada Bomac. Bomac merupakan produk yang terdiri atas 2 kategori, yaitu compactor dan recycler and stabilizer. Compactor merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk pemadatan tanah sehingga akan dicapai kepadatan tertentu. Sedangkan recycler
dan stabilizer berfungsi untuk menaikkan kestabilan tanah dengan cara mencampur tanah yang nilai CBR-nya rendah dengan bahan aktif lain. Kemudian selanjutnya ada susunan produk BOMAC. Yang pertama yaitu tipe compactor. Berikut beberapa contoh dari BOMAC like compactor. Mulai dari yang tidak dikendarai sampai yang dikendarai. Misalnya seperti ini, memiliki buah pemadat. Dan juga selanjutnya ada BOMAC heavy compactor atau BOMAC pemadat yang besar dan juga mempunyai jangkauan yang luas. Kemudian ada BOMAC recycler dan stabilizer. Selanjutnya ada gambaran umum dari BOMAC. Yang pertama terdiri dari frame, ada drum, ketiga operator cap, keempat engine hood, kelima rear wheel. Kode alat untuk BOMAC yang pertama yaitu jenis BW141 PDB strip 2 2A, yang dimana BW menunjukkan huruf yang mengindikasikan tipe compactor, 141 menunjukkan angka yang mengindikasikan lebar drum, PDB menunjukkan huruf yang mengindikasikan peralatan yang digunakan, strip 2 menunjukkan angka berapa kali alat tersebut dilakukan modifikasi, 2A menunjukkan angka yang mengindikasikan besarnya amplitudo atau getaran yang dihasilkan dari compactor tersebut. Kemudian ada kode untuk engine dots yang berkode BF6L913CT, di mana B mengindikasikan engine memakai turbocharged, F huruf yang mengindikasikan engine 4 langkah, 6 angka yang mengindikasikan jumlah silinder, L huruf yang mengindikasikan engine menggunakan pendingin udara, 9 angka yang mengindikasikan nomor seri pembuatan, 13 angka yang mengindikasikan panjang langkah piston dalam bentuk sentimeter, CT menunjukkan huruf yang mengindikasikan konstruksi engine. Selanjutnya ada kode alat untuk BOMAC tipe recycler dan stabilizer, di mana di sini kode alatnya MPH 100R. MPH mengindikasikan multi purpose hydraulic, 100 menunjukkan angka yang mengindikasikan ukuran alat, dan R menunjukkan huruf yang mengindikasikan tipe alat. R sama dengan recycling, S sama dengan stabilizer. Lanjut, ada Tadano. Tadano merupakan salah satu produsen alat angkut keren yang merupakan alat pengangkat untuk memindahkan material atau unit dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah atau sebaliknya. Susunan produk dari Tadano mulai dari yang terbesar hingga yang kecil dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian ada gambaran umum dari Tadano, dapat terlihat pada gambar berikut ini. Terdiri dari 16 bagian, di mana Tadano ini memiliki bagian-bagian yang sangat kompleks dalam pengoperasiannya. Dapat dicermati pada gambar berikut. Kemudian ada masih seputar bagian gambaran umum dari Tadano, namun dengan bentuk lain yang sedikit berbeda. Selanjutnya sama juga bagian gambaran dari bentuk umum dari Tadano. Tadano dapat memanjang hingga belasan meter untuk mengangkat dan juga memindahkan material. Selanjutnya ada powertrain dari sebuah Tadano, dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada kode alat dari Tadano. Di sini yang diambil kode alatnya adalah jenisnya TG500E-3-1 0301 dan juga dari Tadano Jerman atau Tadano Found. Jenisnya itu ATF 110 G-5. Kemudian ada valmet
Valmet merupakan suatu produk yang khusus bekerja di sektor hutan tanaman industri atau HTI. Produk utamanya adalah Valmet Harvester and Valmet Forwarder. Produk Valmet Harvester sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti menebang, memotong dengan ukuran tertentu, dan mengupas kulit pohon. Sedangkan Valmet Forwarder berfungsi sebagai alat angkut. Selain itu, ada juga Valmet Ecoplanter yang berfungsi untuk menanam bibit pohon. Kemudian di sini ada susunan produk dari Valmet, mulai dari yang terbesar sampai yang kecil. Ada Valmet Woodpeck, fungsinya untuk mengangkut pohon yang telah ditebang untuk dibawa. Kemudian ada Valmet Ecoplanter untuk menghancurkan atau memotong atau menggergaji pohon yang telah ditebang. Dan di sini ada berbagai macam produk dari Valmet yang lainnya yang dapat dilihat pada gambar. Kemudian ada gambaran umum Valmet. 1. Operator cap, 2. Engine cover, 2. Rear wheel, 4. Front wheel, 5. Main boom, 6. Harvester head, 7. Outer boom. Yang dapat dilihat pada gambar berikut susunan-susunannya mulai dari nomor 1 sampai 7. Powertrain dari sebuah Valmet terdiri atas 1. Hydraulic pump, 2. Hydrostatic motor, 3. Gearbox, 4. Diferensial, 5. Propeller shaft. Kemudian pada bagian yang kedua ada hydraulic static pump, 2. hydraulic motor, 3. gearbox, 4. diferensial. Kode alat pada Valmet. Kode alatnya yang diambil yaitu 890.3, di mana 8 menunjukkan kode alat, 8 forwarder, 9 harvester, 3 harvester head, 90 menunjukkan kapasitas alat, 90 sama dengan 18 ton, 60 sama dengan 16 ton, titik 3 sama dengan modifikasi alat. Inilah presentasi dari pengenalan alat berat Komatsu dan produk non-Komatsu. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan.